lanjutkan. Ya, tadi logika if. Sekarang ada yang lebih mudah lagi. Ya, Anda nanti bisa mengerti yang lebih mudah yang mana. Apakah menggunakan logika if atau menggunakan rumus lookup. Lookup itu ada dua, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP ini membaca data tabel yang vertikal, ya. Kalau HLOOKUP tabel yang arahnya horizontal. Jadi ini ada dua tabel ya. Ini ada tabel kode fakultas. Ini saya susun secara vertikal karena membacanya adalah ke bawah. Ya. Kemudian untuk kode prodi ini saya susun secara horizontal karena membacanya ke kanan. Makanya nanti ketika menggunakan formulanya berbeda. Untuk mengisi asal fakultas menggunakan VLOOKUP, mengisi asal prodi menggunakan HLOOKUP, ya, sesuai dengan tabelnya ya, database-nya ini. Ya. Jadi untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini lebih mudah kalau menurut saya dan lebih simpel. Jadi kalau ada tambahan fakultas kita tinggal isi di sini. Kalau ada tambahan prodi kita tinggal isi sebelah kanannya, otomatis di sini akan terisi tanpa kita membuat if. Kayak logika if. Kalau logika if berarti kalau mau ada tambahan program studi, nama program studi kita harus membuat nama lagi di sini, membuat formula lagi. Ya, banyak sekali. Kalau prodinya sampai 100 ya berarti kita membuat logika if sampai 100 di sini. Tapi kalau VLOOKUP kita bisa lihat ya, langkahnya selalu diawali dengan tanda sama dengan VLOOKUP. Ini langsung muncul. Kemudian lookup value. Ya, seperti biasa, kode mana yang akan dibaca. Kode fakultas kita klik sini. Ya. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array itu adalah tabel database yang berisi kode dan nama fakultasnya. Tabel array-nya mana? Kita blok semua. Tabel array-nya kita blok. Ya. Jadi tabel array-nya kita blok yang berisi tentang kode fakultasnya. Diblok semua, ya, diblok semua. Kemudian jangan lupa nanti kan untuk mengisi sel di bawahnya, sel G6, G7, G8, G9 kan ditarik. Jadi kalau ditarik, maka yang di blok ini akan juga bergeser ke bawah satu kolom. Setiap nambah satu sel ke bawah, ini akan turun satu sel, ini akan turun satu sel. Makanya kita kunci database tadi agar selalu menunjuk database ini. Cara menguncinya adalah kita tambahin tanda mata uang dolar sebelum menutup, maksudnya tanda uang dolar sebelum C berarti menutup kolom C. Kemudian sebelum 16 baris ke-16 sampai kolom D baris 21. Ya. Jadi ini selalu mengunci di sini. Jadi ketika nanti ditarik ke bawah, formula ini tidak berubah. Jadi selalu menunjuk tabel kode fakultas ini. Nah, setelah itu titik koma kolom indeks 6. Maksudnya dari tabel array yang kita blok tadi untuk mengisi asal fakultas ini pada kolom keberapa? Ya, yang tadi kita blok tabel array-nya kan ada dua kolom. Kolom kode huruf dan kolom nama fakultas. Yang digunakan untuk mengisi ini adalah kolom nama fakultas. Kolom nama fakultas berada pada kolom kedua.
dari tabel yang kita blok tadi. Berarti di sini titik koma 2, kemudian titik koma false, atau selalu diakhiri dengan tanda 0. Setelah itu ditutup, enter. Maka akan menghasilkan nama fakultas. Coba perhatikan. Ini selalu menunjuk tabel. Kemudian ketika di bawah selalu tetap. Ya. Jadi tabelnya tetap, tapi kolom nomornya ini kan D5, ini mengikuti D6 karena ditarik bawah, D7, D8. Tapi untuk database-nya selalu menunjuk ini. Ini fungsinya tadi ditambahi tanda dolar. Oke, itu untuk mengisi asal fakultas. Untuk mengisi asal prodi menggunakan formula lookup. Kenapa lookup? Karena database tabel database prodinya disusun secara horizontal. Langkahnya sama. Kita lookup kurung buka, lookup value-nya mana? Lookup value adalah kode huruf prodinya. Klik, kemudian titik koma. Tabel array-nya mana? Tabel array-nya yang ini kita blok. Ya. Kemudian jangan lupa ditutup atau dikunci. Kemudian titik koma, pada kolom keberapa nama prodinya? Nomor kolom baris kedua. Ini baris pertama kode huruf, baris kedua kode prodinya. Nah, 2 titik koma 0. Enter. Oke. Sudah jadi. Jadi Ari dengan NIM TG 1908007, fakultasnya tarbiyah, program studinya PGN. Ya, jadi kalau ada datanya sampai 1000, 10.000 tidak masalah. Nggak ada 1 menit selesai untuk mengisi kolom ini tanpa harus ngetik satu-satu. Sampai di sini ada pertanyaan? VLOOKUP dan HLOOKUP, apakah bisa dipahami? Halo? Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Oke. Nah, yang tadi, ya, sekarang Anda sudah bisa menilai lebih mudah if atau lebih mudah VLOOKUP apapun lookup, dan lebih simpel yang mana. Ya, tadi sebelumnya kita langkah tadi belum simpel, belum ya, belum termasuk simpel. Karena apa? Kita harus menambahkan kode ini ya, memisahkan kode huruf fakultas kan kode produnya, baru kita bisa VLOOKUP. Nah, jadi kita bisa meringkas lagi langkahnya tanpa harus memisahkan dulu kode prodi dan kode fakultasnya. Jadi langkah yang kita gunakan yang left ini ya, kode fakultas ada left, kode prodi ada mid, kita bisa kopikan ya, kopikan formulanya ya, tidak sampai tanda sama dengan ya. Jadi mulai dari left-nya ya. Dari sini. Kita kopikan yang ini. Ctrl C, isikan ke rumus VLOOKUP-nya. Karena ini kode fakultas. Nah, isi sini digunakan untuk mengganti sel yang ini, tulisan yang ini, D5. Kita copy. Nah, ya, jadi kita bisa potong, ya, bisa potong. Nah, ya, ulangi ya. Ya, jadi kalau
eh, yang pertama, VLOOKUP yang pertama, kalau ini kita hapus, kolom yang D dan E kita hapus, maka ini hasilnya adalah 0, ref ya, karena kodenya tadi kolomnya sudah dihapus. Nah, supaya kita tidak memerlukan ini, kita tinggal copy saja left-nya ini dari left, kemudian paste ke sini, mengganti yang ini. Enter. Nah, untuk yang prodi sama, kita kopikan yang mid ini dari mid, Ctrl C, kemudian kita ganti ini. Nah, jadi kalau ini kita hapus, nah, jadi kalau ini kita hapus, nah, ini masih tetap terisi sesuai tabel penolongnya. Ya, ini jadi gabungan ya, digabungkan fungsi stringnya digabung ke dalam fungsi VLOOKUP ya untuk mengisi lookup value-nya. Oke, itu ya. Jadi kalau kita mau menambahkan nama fakultas sampai 100 misalkan, ini kan fakultasnya baru 5. Kalau menambahkan sampai 100, kita tinggal menambahkan database saja, nanti otomatis di sini akan berubah. Otomatis ya, kalau kita menambahkan sampai 100 fakultas dan nama mahasiswanya sampai 1000, kita hanya isi sampai NIM saja, mengisi datanya, nama fakultasnya otomatis akan terisi sesuai dengan tabel. Nah, kuncinya adalah di ini tabel arraynya. Tabel arraynya berarti kita tambahkan lagi. Jangan sampai hanya sampai D21 tapi sampai bawah. Misalkan ditambahkan sampai D100 misalkan. Ini saat ini sampai D100. Jadi kalau kita tambahkan NIM baru, maka akan otomatis terisi di sini. Ini ya, kuncinya di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi tabel, fungsi string, fungsi logika, VLOOKUP, VLOOKUP, kemudian tinggal kita isi yang ini. Ya. Ini sudah ada nilai mata kuliah aplikasi komputer, kita isi ya. Ini. Jadi dari Ari nilainya 80, 87, 77. Kemudian Andi 90, 77, 98. Bahrul 70, 70, 89. Nah, dari nilai-nilai tadi kita ambil bobot nilainya. Bobot nilainya berapa sesuai di tabel. Nilai untuk Microsoft Word bobotnya 30%, Microsoft Excel bobotnya 40%, dan Microsoft PowerPoint bobotnya 30%. Ambil berarti diawali dengan tanda sama dengan 30% kali bobot nilai Microsoft Word 24. Kemudian Excel 40% sama dengan 40% kali Excel nilainya. Enter. Kemudian PowerPoint 30% sama dengan 30% kali
poin. Nah, kemudian untuk nilai akhir. Nilai akhir adalah jumlah dari bobot nilai Word, Excel, dan PowerPoint. Boleh menggunakan sama dengan Word ditambah Excel ditambah PowerPoint, boleh. Boleh juga menggunakan rumus yang sama dengan summary. Sama dengan sum log. Antara hasilnya sama. Nah, ini nilai akhirnya. Kemudian untuk mengisi yang nilai yang di bawah, berapa nilai rata-rata, berapa nilai maksimal, berapa nilai minimalnya. Rata-rata rumusnya sama dengan average. Average log. Kemudian yang bawah nilai maksimal rumusnya sama dengan max log. Kemudian nilai minimal sama dengan min log. Nah, jadi Word nilai maksimalnya 90, ya betul, nilai minimalnya 54 ya. Nah, untuk ke kanannya tinggal kita tarik ke kanan. Nah, ini kan nilai rata-ratanya komanya sangat banyak, kita ambil dua angka di belakang koma, berarti kita tinggal pencet yang ini. Tanda ini ngurangin dua angka di belakang koma. Oke. Kemudian untuk mengisi kolom keterangan ini berisi lulus atau tidak lulus. Lulus atau belum lulus. Bagaimana cara mengisinya? Misalkan kita tetapkan misalkan KKM-nya adalah 75. Ya, KKM nilai akhirnya ya, nilai akhir. Jadi kita hanya ada satu syarat misalkan. Untuk lulus hanya ada satu syarat, yaitu jika nilai akhirnya 75 lebih besar dari 75 tadi ya. Jika nilai akhirnya minimal 75 maka lulus. Jika kurang dari 75 maka tidak lulus. Berarti syaratnya kan hanya satu. Menggunakan formula apa? Untuk mengisi kolom keterangan. Jadi jika nilai akhirnya minimal 75 maka lulus, dan jika kurang dari 75 maka tidak lulus. Formula apa yang digunakan? Ada yang bisa? Menggunakan formula apa? Mbak Uswatun, tahu nggak? Menggunakan formula apa? Logika? If, ya. Menggunakan logika if. Jadi sama dengan if jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75. Kenapa 75 tidak ada tanda petiknya berbeda dengan yang tadi? Karena 75 adalah karakter angka. Maka ya, mahasiswa tersebut lulus. Dan jika selain itu, maka tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Jika nilai akhirnya, nilai akhir itu kan pada sel O5 ini, berarti kita klik ya, lebih besar sama dengan 75. Kenapa? Karena KKM batas minimalnya adalah 75. Berarti kalau 75 masih lulus. Selain itu, berarti kalau selain itu yang dimaksud selain itu berarti jika kurang dari 75 maka tidak lulus. Kita tidak perlu menuliskan if lagi, cukup tidak lulus karena syaratnya hanya satu. Ya, lulus berarti selain itu tidak lulus. Tidak bisa. Enter. Nah, maka yang tidak lulus satu. Kenapa? Karena nilai akhirnya 68.
Ini jika yang disyaratkan hanya nilai akhir. Padahal yang disyaratkan itu adalah selain nilai akhir minimal 75, masing-masing materi, Word, Excel, PowerPoint ini ya, masing-masing materi juga nilainya minimal 75. Berarti ada syarat lagi. Makanya kita tambahkan syaratnya, bukan ini, bukan hanya ini. Jadi kita tambahkan syaratnya sama dengan if jika. Terus apa lagi? And yang ini lebih besar sama dengan 75, logikal satunya. Kemudian titik koma, Microsoft Word juga harus lebih besar dari 75. Ya. Kemudian titik koma, Microsoft Excel juga harus lebih besar dari 75. Ya. Kemudian titik koma, PowerPoint juga harus lebih besar dari 75. Sudah selesai, tinggal ditutup, maka lulus. Selain itu, belum lulus. Nah, hasil akhirnya beda ya, keterangannya. Tadi kan ketika syaratnya hanya nilai akhir, yang belum lulus hanya 1. Tapi ini yang belum lulus 3. Kenapa? Coba dilihat. Bahrun kenapa belum lulus? Padahal nilai akhirnya adalah 75,7. Oh, ternyata si Bahrun ini nilai Word-nya 70, nilai Excel-nya 70. Makanya masih belum lulus di materi Excel dan Word. Begitu juga dengan Chandra. 75,5, 75,7, Word-nya 90 lulus, tapi ada nilai 1 Excel yang belum lulus. Ya, ini. Jika syaratnya berarti lebih dari 1, menggunakan logika if dan and. Ya. Jadi kalau and, kan ada and dan or. Kalau or berarti kan salah satu tidak memenuhi, tidak menjadi masalah. Tapi kalau and, ya, maksudnya gini, dia berangkat, yang berangkat ke rapat Andi dan Ari dan Subhi. Berarti tiga-tiganya harus berangkat. Tapi kalau yang harus berangkat rapat adalah Andi atau Ari atau Subhi. Berarti salah satu lulus boleh. Misalkan yang tidak berangkat 2 itu masih boleh. Tapi kalau yang N tadi dan itu harus berangkat semua. Makanya tadi kan syaratnya lulus yaitu nilai akhir dan Word dan Excel dan PowerPoint-nya harus 75. Ya. Berbeda jika yang menjadi syarat adalah nilai akhir saja. Ini atau. Misalkan kalau di sini saya ganti or, N-nya saya ganti or, maka akan berbeda lagi hasilnya. Akhirnya lulus semua. Ya, karena apa? Syarat lulusnya atau. Ya, jadi kalau salah satu sudah memenuhi maka gugur semua. Ya, ini kan atau. Ya. Jika nilai akhirnya 75 lebih besar dari 75 atau Word-nya lebih besar 75 atau Excel-nya lebih besar 75 atau PowerPoint-nya lebih besar dari 75. Jadi kalau yang lulus itu di Word saja, yang lainnya yang nggak lulus pun hasilnya lulus.
karena atau. Berbeda tadi jika ini saya ganti dengan N. Sorry. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, sekarang berapa mahasiswa yang lulus? Mahasiswa yang lulus 3. Mahasiswa yang belum lulus 3. Nah, bagaimana menuliskan di sini supaya misalkan ada data 1000 itu sangat cepat? Nah, tinggal kita menggunakan rumus CONIF ya. Kita tulis di sini lulus, belum lulus, ya. Ini jumlahnya berapa? Berapa jumlah mahasiswa yang lulus dan berapa jumlah mahasiswa yang belum lulus? Berarti sama dengan count if. Count if. Sama dengan count if ranknya mana? Kita blok yang dari sini. Ya, jangan lupa diberi tanda dolar. Tanda dolar, kemudian titik koma. Kriterianya mana? Kriterianya berarti lulus. Nah, klik. Turun gitu. Nah, yang lulus 3, yang belum lulus 3. Jadi kalau misalkan saya ganti yang ini, yang bernama Bahrun, kan awalnya Excel-nya 70. Nggak lulus kan? Saya jangan Word dan Excel-nya 70 kan nggak lulus. Saya ganti di sini 75, hasilnya masih belum lulus. Saya tambahkan ini ganti 78 Excel-nya. Nah, akhirnya lulus. Dan di sini yang lulus tambah 4 otomatis. Nah, itu fungsinya CONIF. Bagaimana dibuat tabel? Diagram, tinggal kita blok, insert, gunakan yang sesuai. Misalkan diagram lingkaran ini. Ya. Jadi yang belum lulus ini. Ini ada keterangannya, ada di desain, formatnya. Kali tinggal sesuaikan 33% lulus, 33% belum lulus, dan 60-70% lulus. Kalau ini kita ganti lagi, tambah, misalkan yang bawah kita luluskan, 78. Nah, ini akan otomatis berubah. Itulah fungsinya Excel ya. Jadi database-nya kita ubah, maka hasil akhirnya pun kita akan berubah. Ini fungsi if and dan if or, perbedaannya seperti itu ya. Kalau or berarti salah satu tidak lulus berarti tetap lulus karena atau, tapi kalau and semua syaratnya adalah sebagai syarat wajibnya, sehingga kalau salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak lulus. Begitu ya. Ya, begitu untuk materinya ya, jadi sesuai kisi-kisi dari TLPD kurang lebih seperti ini ya. Jadi pengolahan data yang sederhana ya. Sekali lagi ini kalau datanya hanya 6 sebetulnya manual lebih cepat. Tapi kan kita mengandaikan saja. Jadi kalau saya kasihkan langsung data 1000 nanti malah melihat angka tok banyak di layar nanti malah pusing ya. Jadi saya contohkan yang 6 ya sebagai sampel. Yang penting secara garis besar cara membuat formulanya seperti itu untuk mengolah data. Jadi nanti kalau Anda punya 1000 data, diolah dengan menggunakan Microsoft Excel, 1 menit selesai. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak, nanti saya tutup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kuliahnya kita selesai.
ujiannya seperti yang saya janjikan, hari Sabtu ujian pukul 1 ya. Mau pukul 1 atau mau pukul 10 untuk hari Sabtu ujian? Pukul 10, Pak. Pukul 10, Pak. Ya, hari Sabtu kita ujian pukul 10 atau mau besok? Jadi untuk Microsoft PowerPoint, ya, kalau Microsoft PowerPoint nanti saya buat tugas saja, membuat slide, dan tugas ini sekaligus sebagai nilai ujian, karena menurut saya Microsoft PowerPoint sudah mahir semua membuat slide, tinggal nanti diperhalus supaya lebih menarik. Jadi untuk PowerPoint tidak ada materi, langsung saya berikan tugas yang sekaligus juga sebut sebagai nilai ujian. Jadi silakan pilih mau ujiannya tetap hari Sabtu atau ujiannya besok juga tidak apa-apa. Sabtu aja, Pak. Sabtu ya. Oke. Iya, Sabtu. Kita sepakati ujian hari Sabtu pukul 10 selama maksimal 4 jam. Berarti 10 tambah 4 ya bonus tambah 1 jam ya. Jadi nanti jam 10 Anda masuk ke room dulu ya, ke link saya sebagai daftar hadir, jangan lupa nanti di screenshot. Setelah semuanya masuk, nanti soal saya share di grup ya. Soal saya share di grup, Anda mengerjakan, dikumpulkan ke email paling lambat nanti jam 15 hari Sabtunya, jam 15. Selain mengirimkan jawaban tadi, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel-nya, juga ditambahkan screenshot bahwa Anda masuk pengantarnya itu jam 10-nya, di screenshot-nya, dan atau foto selfie Anda sedang mengerjakan tugas, minta tolong temannya untuk membantu memfotokan dan nanti dilampirkan juga ke emailnya. Seperti itu. Itu ya, hari Sabtu kita ujian jam 10 siap-siap. Jadi jam 10 kita masuk dulu sebentar, 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu nanti saya share soalnya di grup. Saya harap bisa mengerjakan semua dan minimal lulus KM. Ya nanti Anda bisa cepat mendaftar Unakosa kompre kalau yang sudah semester 8, 9 dan atas itu kan harus secepatnya. Jadi saya harap bisa lulus, makanya dikerjakan sebaik mungkin, Microsoft Excel-nya dipelajari, dan jangan lupa hasilnya dikirim ke email. Untuk yang hanya mengulang satu materi saja boleh, ujiannya hanya satu saja, boleh mengerjakan semuanya. Itu tidak mempengaruhi kelulusan ya. Paling kalau nilainya nambah ya paling hanya nambah nilai saja. Gitu. Itu ya, kalau tidak ada pertanyaan, jadi besok hari Jumat tidak ada perkuliahan, langsung nanti mengerjakan tugas saja yang sekaligus itu sebagai nilai ujian. Itu sepakat? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Sepakat. Oke, sepakat. Terima kasih. Menunggu banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk.